Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi ya dengan saya, Afisen Hamdan. Nah, pada kali ini saya akan memperkenalkan sebuah perangkat jaringan yang cukup ternama, yang bernama adalah Mikrotik. Nah, perangkat Mikrotik ini merupakan salah satu perangkat ya yang cukup terkenal di masyarakat luas. Nah, selain ada merek lain ya seperti Cisco, Juniper, dan yang lain. Nah, perangkat mikrotik ini ya pada umumnya digunakan untuk mengelola jaringan komputer, skupnya yang di kelas ataupun di kantor, sekolahan ataupun di perusahaan besar. Fungsi mikrotik beragam, antara lain yaitu yang pertama, yaitu dia sebagai internet gateway. Itu apa? Adalah perangkat untuk mengontrol akses internet di sebuah jaringan. Jadi untuk pintu masuk ya ke jaringan luar ke internet itu adalah menggunakan namanya internet gateway. Yang kedua, yaitu adalah autentikasi jaringan, yaitu untuk melakukan autentikasi di perkantoran. Nah, pengguna jaringan bisa diwajibkan untuk login ya dengan menggunakan username dan password. Ketiga, sebagai akses point wireless ya. Jadi, perangkat mikrotik ini bisa kita gunakan sebagai untuk pemancar wireless atau yang disebut sebagai hotspot. Fungsi keempat yaitu adalah untuk mengatur firewall ya. Jadi perangkat mikrotik ini ya bisa untuk mengatur lalu lintas jaringan. Jadi dia bisa memblok atau membiarkan paket data yang masuk dan keluar jaringan kita. Kelebihan mikrotik antara lain yang pertama yaitu adalah harganya terjangkau. Nah, perangkat ini ya, mikrotik ini bila dibandingkan dengan merek-merek lain seperti Cisco ataupun Juniper, harganya lebih terjangkau. Kemudian yang kedua adalah yaitu ada feature update gratis ya selamanya. Jadi kita bisa selalu mengupdate jadi tentang celah atau patch ada bug maka akan kita bisa update secara manual ataupun secara otomatis. Kemudian yang ketiga adalah yaitu beragam fitur ya. Fiturnya sangat banyak sekali untuk perangkat mikrotik ini. Jadi ada fitur adanya routing, ada fitur DHCP, ada Mangle, ada VPN dan yang lainnya. Sangat banyak gitu. Kemudian yang keempat adalah dia tidak memakan banyak resource atau sumber daya. Jadi kalau kita misalkan menggunakan perangkat seperti router boot ya, dia akan menggunakan wattnya sangat kecil ya. Berbeda dengan perangkat yang lain, jadi emang seperti kayak komputer ya, jadi menggunakan watt ya banyak. Tapi kalau ini cukup kecil, menggunakan watt kecil. Kemudian yang kelima yaitu adalah memiliki antarmuka atau graphical user interface ya atau GUI. Jadi kita bisa memanage ya atau mengaturnya ya menggunakan tampilan ya GUI berbasis web ataupun menggunakan perangkat seperti software seperti Winbox gitu. Itulah beberapa kelebihan dari perangkat mikrotik. Tak ada perangkat yang sempurna, jadi perangkat ini juga ada memiliki beberapa kekurangan ya. Antara lain yaitu yang pertama adalah kurangnya skalabilitas. Jadi salah satu dari kekurangan mikrotik ini skalabilitasnya yang kurang ya dibanding dengan merek lain seperti Cisco ya. Nah, mikrotik ini umumnya digunakan untuk menangani ya jaringan yang skala kecil hingga menengah ya. Tapi untuk jangka skala seperti yang besar ya seperti wide area network ya ini terlalu berat untuk perangkat mikrotik ini. Nah, yang kedua yaitu adalah bantuan dari customer support yang lebih lama. Jadi kalau kita ada trouble dan sebagainya untuk kita memanggil ataupun minta bantuan dari CS customer support ya itu memerlukan waktu hingga 3 hari lamanya. Mari kita menuju ke mikro router board. Nah,
seperti ini. Router Mikrotik ada logo di depan, router board, serinya adalah router board atau RB. Kemudian sebelah kiri ada ventilasi ya, untuk mengeluarkan panas ya, ada kiri dan kanan. Nah, berikutnya ada lampu indikator ya. Di sini ada lampu indikator untuk interface perangkat mikrotik ya. Yang paling atas ada simbolnya WiFi, kemudian 1 2 3 4 5 adalah port interface ya, yang mengarah ke sini nanti. Nah, berikutnya kita menuju ke depan ya. Sebelah kiri ada namanya power ya, power jack ya. Ini adalah untuk support tegangannya, ini harus ada. Kemudian di sini rentangnya yang diperbolehkan adalah dari 8 volt sampai 30 volt. Dan nanti kita kalau akan menggunakan adaptor ya, seperti ini. Kalau adaptor yang di sini tertera adalah 24 volt 800 mA. Nanti tinggal kita colokkan seperti ini. Kemudian tinggal kita hubungkan ke power listrik ya. Nah, berikutnya di sebelah kanan ada namanya res ya. Res itu kode singkatan, yaitu artinya adalah reset. Fungsinya apa? Yaitu untuk mereset konfigurasi mikrotik sesuai dengan bahan baku. Misal kita ada kesalahan konfigurasi atau juga mungkin lupa password, bisa kita set sini, bisa menggunakan pen atau pensil, bisa menggunakan mikrotik ya. Pinset ya, kita coba sambil power kita masukkan. Kemudian sebelah kanannya ada power berarti menandakan bahwa powernya aktif, mikrotik yang menyala. Kemudian kalau pakai action itu ini bekerja ya. Kemudian ini ada power phase ya, menggunakan blend 1 2 3 4 5. Nah, di sini saat ya sudah tertulis ini port untuk LAN, bisa digunakan sebagai power Ethernet. Jadi kita ingin memerlukan power yang menggunakan adapter, bisa menggunakan PoE ini masuk. Kemudian 2 3 4 ini biasanya ke perangkat ya. Kelima bisa, dan bisa digunakan sebagai PoE out ya. Ini in, ini out ya. Nah, berikutnya adalah kita lihat sebelah sisi kanannya ada port USB ya. USB ini adalah digunakan, bisa dibagikan untuk modem. Jadi kita bisa sumber internetnya di sini modem, tapi supportnya modem tertentu ya, seperti Huawei dan lain-lain. Di modem seperti yang Cina itu banyak yang nggak support dengan perangkat ini. Nah, bisa juga kita gunakan sebagai ini storage siap dengan konfigurasi cache dan sebagainya. Dari sini kalau flash disk bisa gitu ya. Sebelah sini nggak ada, kemudian bawahnya di sini ada lagi ya, ini tombol rahasia di sini ya. Jadi kalau kita misalnya dari sini nggak berhasil, kita menggunakan reset di sini, kita menggunakan untuk menghubungkan itu reset. Nah, di sini kalau kita binding bisa kita masukkan di sini, nanti bisa kita tempel gitu, dari samping. Mungkin itu saja untuk pengenalan perangkat milik kita untuk hari ini. Silahkan ditunggu lagi nanti episode selanjutnya. Bila saran dan silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe semoga kedepannya bisa membuat video yang lebih produktif dan bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi